Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang buku sikat AKM SMP paket 1 halaman 159 tentang literasi sains fisika. Jadi anak-anak, silakan kalian menyiapkan buku paket kalian dan buka halaman 159. Jadi pembahasan kali ini adalah tentang tekanan udara dan zat cair. Tekanan udara adalah tekanan yang ditimbulkan oleh beratnya lapisan-lapisan udara. Suatu tekanan didapat dari gaya persatuan luas yang bekerja pada suatu bidang di dalam ruang. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap lapisan udara yang di bawah mendapat tekanan udara dari atasnya. Ternyata ada hubungan antara tekanan udara dengan ketinggian yang bisa dilihat pada persamaan berikut. Di sini P menjelaskan tekanan pada ketinggian H. PU menjelaskan tekanan udara di permukaan air laut. H adalah tinggi suatu tempat. Melalui percobaan Torricelli, diperoleh kesimpulan bahwa tekanan udara umumnya adalah sebesar 1 atmosfer, yang nilainya setara dengan 76 cm3, atau sering dibaca 76 cm air raksa. Jadi 1 atmosfer sama dengan 76 cm3. 1 atmosfer sama dengan 1,013 kali 10⁻⁵ Pascal. Massa jenis air raksa sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Massa jenis udara sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Dan 1 Newton sama dengan 1 kg meter per skon kuadrat. Alat untuk mengukur tekanan udara di ruang terbuka disebut barometer. Semakin tinggi permukaan bumi, ternyata semakin rendah tekanan udaranya. Karena laju penurunan tekanan udara berbanding lurus dengan laju penurunan suhu, sehingga ketika di dataran tinggi, tekanan udara semakin rendah, suhu udara juga menurun. Tekanan udara di permukaan laut sama dengan 1 atmosfer. Jadi, setiap kenaikan 100 meter ke atas permukaan laut, tekanan udaranya berkurang sebesar 1 cm3. Bagaimana pengaruh tekanan udara terhadap titik didih zat cair? Ternyata titik didih zat cair memang dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair. Semakin kecil tekanan udara di atas permukaan zat cair, semakin rendah titik didih zat cair tersebut. Di daerah dataran tinggi, tekanan udaranya lebih kecil dibandingkan tekanan udara di daerah dataran rendah. Oleh karena itu, titik didih di daerah dataran tinggi lebih rendah dibandingkan titik didih di daerah dataran rendah. Karena titik didihnya lebih rendah, maka air akan lebih cepat mendidih. Mari kita lihat pertanyaan ke-1. Setiap kenaikan 300 meter dari permukaan laut, maka tekanan udara akan berkurang 3 cm3. Pertanyaan kedua. Tinggi suatu pegunungan adalah 4.000 meter dari permukaan laut. Maka tekanan atmosfer di tempat tersebut adalah, mari kita perhatikan, tinggi gunung 4.000 meter. Artinya kenaikan ketinggian adalah 4.000 meter per 100 meter.
Kita tahu bahwa setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara akan turun sebesar 1 cm Hg. Dan dengan ketinggian gunung 4000 meter, maka tekanan atmosfer di tempat tersebut turun sebesar 40 cm Hg. Kira-kira berapa tekanannya? 76 cm Hg dikurangi 40 cm Hg, jadi tekanan di gunung yang berketinggian 4000 meter dari permukaan laut adalah sebesar 36 cm Hg. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pada tabel kita saksikan beberapa data. Ketika ketinggian 7000 meter, tekanan 6 cm Hg. Ketinggian 5000 meter, tekanan 26 cm Hg. Pada ketinggian 3000 meter, tekanannya 46 cm Hg. Pada ketinggian 1000 meter, tekanannya 66 cm Hg. Dan di permukaan laut, tekanannya 76 cm Hg. Menurut Anda, berdasarkan tabel tersebut, bagaimana hubungan tekanan udara dengan ketinggian suatu tempat? Melihat data yang tertera pada tabel, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Pertanyaan keempat. Berdasarkan isi teks di atas, tentukan setiap pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan pertama, titik didih normal air pada tekanan atmosfer 76 cm Hg adalah 100 derajat Celcius. Pernyataan ini benar. Pernyataan kedua, waktu yang diperlukan untuk memasak air hingga mendidih di daerah pegunungan lebih lambat bila dibandingkan dengan mendidihkan air di daerah pantai. Pernyataan ini salah. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa semakin tinggi dari permukaan laut, tekanan semakin rendah, sehingga untuk mendidihkan air di tempat yang tinggi itu membutuhkan waktu yang lebih singkat. Artinya, untuk mendidihkan air membutuhkan waktu yang lebih cepat. Jadi pernyataan kedua ini salah. Pernyataan ketiga, seorang pendaki gunung mengukur tekanan udara di puncak gunung sebesar 46 cm Hg. Tinggi puncak gunung tersebut adalah 3000 meter di atas permukaan laut. Pernyataan ini benar. Jadi pada saat tinggi puncak gunung tersebut 3000 meter, maka tekanan udara di tempat tersebut berkurang sebesar 30. Artinya, tekanan udara di gunung dengan ketinggian 46 cm Hg ini sebesar 76 cm Hg dikurangi 30. Jadi tekanannya adalah 46 cm Hg. Pertanyaan kelima. Tentang pengaruh tekanan udara terhadap ketinggian. Jodohkanlah pernyataan di sebelah kiri dengan pernyataan di sebelah kanan dengan menarik tanda panah. Barometer adalah alat ukur tekanan udara di ruang terbuka, sedangkan manometer adalah alat ukur tekanan udara di ruang tertutup. Titik didih air di pegunungan kurang dari 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih air di pantai sama dengan 100 derajat Celcius. Berikutnya akan kita bahas tentang tekanan hidrostatis saat menyelam. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah
pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Hidro di sini adalah zat cair, statis maksudnya diam. Jadi tekanan hidrostatis artinya tekanan oleh zat cair yang diam, yang tidak mengalir. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Jadi semakin dalam kita menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak volume air yang ada di atas kita, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita atau tekanan hidrostatis tadi akan semakin besar. Kita dapat menghitung dan menentukan besarnya tekanan hidrostatis dengan menggunakan persamaan P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, sedangkan Rho adalah massa jenis air, sedangkan untuk air tawar, massa jenisnya adalah sama dengan 1000 kg per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, di mana percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat. H adalah kedalaman atau titik kedalaman diukur dari permukaan air. Jika kita ingin menghitung besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air pada tempat terbuka, seperti pada danau dan laut, maka kita perlu menambahkan besar tekanan atmosfer pada perhitungan. Total tekanan hidrostatis pada kondisi terbuka adalah sama dengan tekanan hidrostatis air pada titik tersebut ditambah besar tekanan yang bekerja pada permukaan air yang dirumuskan dengan P sama dengan P atmosfer ditambah Rho dikali G dikali H. Mari kita lihat gambar berikut, di mana di sini ada 3 orang, yang satu posisinya berada di permukaan air laut. Kemudian orang yang kedua menyelam tetapi lebih dekat dengan permukaan air laut. Dan orang yang ketiga menyelam lebih dalam, diukur dari permukaan air laut. Di sini terlihat bahwa orang yang berada di permukaan air laut mendapatkan tekanan P1. Kemudian orang kedua yang menyelam sedalam H2 mendapatkan tekanan P2, dan orang yang ketiga yang menyelam pada kedalaman H3 mendapatkan tekanan sebesar P3. Agar dapat memahami prinsip tekanan, perhatikan gambar di atas. Tekanan total yang diterima oleh si pemancing adalah sebesar tekanan atmosfer. Jadi P1 sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan total yang diterima penyelam yang lebih dekat ke permukaan adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis pada kedalaman H2. P2 sama dengan P atmosfer ditambah Rho G H2. Tekanan total yang diterima penyelam yang di bawah, yang lebih dalam dari permukaan air, adalah sebesar tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis pada kedalaman H3. Sehingga tekanan yang dialami oleh orang ketiga adalah P3 sama dengan P atmosfer ditambah Rho GH3. Karena H3 lebih besar dari H2, maka P3 lebih besar dari P2. Perlu diketahui tiap kedalaman 10 meter, maka tekanan akan bertambah besar 1 atmosfer. Berikut adalah pertanyaan ke-6. Tekanan hidrostatis bergantung pada percepatan gravitasi, kedalaman suatu titik, dan massa jenis zat cair.
Pertanyaan ke-7. Berdasarkan isi teks di atas, tentukan setiap pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan 1. Satuan pokok tekanan adalah Newton per meter persegi. Pernyataan ini benar. Nomor 2. Tekanan hidrostatis bergantung pada bentuk wadah. Pernyataan ini salah. 3. Saat berenang, semakin dalam kita menyelam, maka telinga kita akan merasa sakit. Hal ini karena semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatis semakin kecil. Pernyataan ini salah. Karena yang benar, semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Pertanyaan ke-8. Informasi mengenai tekanan di beberapa posisi dijelaskan pada tabel berikut. Posisi tepat di permukaan laut, tekanannya 1 atmosfer. 20 meter di bawah permukaan laut, tekanannya 3 atmosfer. 35 meter di bawah permukaan laut, tekanannya 4,5 atmosfer. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan pada kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut adalah 5 atmosfer. Pertanyaan ke-9. Jadi di sini ada gambar zat cair. Terlihat jelas permukaannya. Kemudian beberapa titik berada pada kedalaman tertentu. Titik A, titik B, dan titik C ini memiliki kedalaman yang sama, sejajar posisinya. Sedangkan titik D dan titik E posisinya lebih dalam lagi. Bahkan lebih dekat ke dasar zat cair ini, ke dasar bejana zat cair ini. Ini artinya tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B sama dengan tekanan di titik C. Sedangkan tekanan di titik D sama dengan tekanan di titik E. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tekanan di titik D sama dengan tekanan di titik E. Pertanyaan ke-10. Satuan dari tekanan adalah Newton per meter persegi atau sering juga dinyatakan dalam satuan Pascal. Sekarang mari kita perhatikan kapal selam. Kapal selam ini memiliki beberapa bagian yang membuat kapal selam dapat melayang dan terapung di dalam air. Bagian-bagian tersebut antara lain tangki pemberat atau ballast tank yang berfungsi untuk menyimpan udara dan air. Kutub udara di sini berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam tangki pemberat. Katup air berfungsi untuk memasukkan air ke dalam tangki pemberat. Sedangkan tangki kompresor udara berfungsi memompa air keluar dari tangki pemberat dan diganti dengan udara. Ketika kapal selam siap untuk menyelam, katup-katup besar yang disebut kingstones yang terletak di dasar tangki pemberat akan dibuka untuk memasukkan air laut. Udara di dalam tangki keluar melalui katup-katup yang ada pada bagian atas atau yang disebut dengan lubang-lubang angin. Dengan demikian, kapal selam akan dapat masuk ke dalam air. Ketika kapal selam siap untuk muncul ke permukaan, lubang-lubang angin ditiup
dan tekanan udara didorong masuk ke dalam tangki-tangki. Hal ini akan mengeluarkan air kembali melalui Kingston dan kapal selam itu pun akan bisa naik. Kapal selam merupakan kapal yang dapat mengubah-ubah massa jenisnya agar dapat tenggelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Untuk mengubah massa jenisnya, kapal selam menambahkan massa atau mengurangi massanya dengan cara memasukkan air atau mengeluarkan air. Jadi, massa jenis benda yang lebih kecil akan membuat benda mengapung. Sedangkan massa jenis benda yang sama dengan massa jenis air akan membuat benda melayang. Untuk massa jenis benda yang lebih besar dari massa jenis air akan membuat benda tenggelam ke dasar zat cair. Agar dapat menyelam atau tenggelam, kapal selam memasukkan air sehingga massa kapal selam bertambah besar. Sebaliknya, jika kapal selam ingin kembali muncul ke permukaan, akan mengeluarkan air sehingga massa kapal selam berkurang. Pertanyaan ke-11. Kapal selam memiliki katup udara yang fungsinya adalah untuk memasukkan udara ke dalam tangki pemberat. Jadi jawaban soal nomor 11 ini adalah B. Pertanyaan ke-12. Prinsip kapal selam dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Agar kapal selam tenggelam, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah pernyataan A. Katup air dibuka sehingga massa kapal selam bertambah. Jadi dengan dibukanya katup air memungkinkan air akan masuk ke dalam tangki pemberat. Dan ini akan membuat massa kapal selam menjadi lebih besar atau menjadi bertambah sehingga kapal selam akan bisa tenggelam. Pertanyaan ke-13. Berdasarkan isi teks di atas, tentukan setiap pernyataan berikut benar atau salah. 1. Ketika kapal ingin muncul ke permukaan dari keadaan tenggelam, udara bertekanan tinggi dimasukkan ke dalam tangki yang berisi air tersebut, sehingga mengakibatkan air keluar dari tangki dan diganti oleh udara. Pernyataan ini benar. 2. Ketika kapal selam terapung di dalam air laut, maka gaya apung lebih besar dibandingkan dengan berat kapal. Pernyataan ini salah. Jadi, pada saat mengapung, besar gaya apung sama dengan berat kapal. Pernyataan ketiga, kapal selam militer digunakan untuk kepentingan perang atau patroli laut suatu negara dan selalu dilengkapi dengan senjata seperti torpedo. Pernyataan ini benar. Pertanyaan ke-14. Kapal selam memiliki tangki yang menyelubungi kapal, di mana tangki ini dapat diisi oleh air ketika akan menyelam dan muncul ke permukaan. Pada saat kapal ini akan menyelam, katup tangki air akan dibuka, sehingga air akan masuk ke tangki pemberat. Hal ini membuat massa jenis kapal bertambah, sehingga kapal pun akan menyelam di dalam laut. Pertanyaan ke-15. Berdasarkan gambar di atas, nilai massa jenis kapal selam dari keadaan tenggelam hingga keadaan mengapung adalah menurun. Jadi, nilai massa jenis kapal pada saat tenggelam, massa jenisnya lebih besar
jika dia akan mengapung, maka terjadi penurunan massa jenis kapal selam. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 15 atau pertanyaan nomor 15 adalah B. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.